Perasaannya berantakan, hidupnya hancur setelah menzolimi kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas perasaannya hancur, hidupnya berantakan setelah orang ini menzolimi kamu. Nah, seperti apa situasi yang akan muncul? Seperti apa situasi yang akan terjadi? Yuk langsung saja kita lihat dari satu kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Kita langsung lihat di kartu yang pertama. Saya rasa kalau bisa dikatakan hukum tabur tuai itu adalah hukum yang bisa dikatakan cukup nyata juga ya pada situasi yang terjadi. Artinya memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga merasakan betul ada beberapa keadaan-keadaan yang dimana ada hukum tabur tuai yang muncul, ada hukum tabur tuai yang terjadi. Sehingga di sini memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena apa? Memang kalau bisa dikatakan saat ini ada-ada saja beberapa kondisi yang dimana masalah-masalah itu terus muncul. Ada beberapa kondisi yang dimana masalah-masalah itu juga terus terjadi. Jadi emang kalau bisa dikatakan saat ini pun juga nggak perlu ada kecemasan, nggak perlu ada beberapa kekhawatiran yang terjadi. Karena emang dalam kondisi yang terjadi pun juga terus bisa untuk bertemu dengan beberapa hal yang baik, terus bertemu dengan beberapa hal positif yang terus kamu rasakan. Dan di sini kamu juga memang juga sadar diri. Sadar dirinya kenapa? Sadar dirinya adalah kamu juga dalam kondisi yang sebenarnya merasakan ada beberapa orang yang selalu saja menghambat, ada beberapa saja orang yang selalu mencari-cari permasalahan dengan kamu. Sehingga dalam konteks saat ini pun juga kadang kamu ngerasa kesel, kadang kamu juga ngerasa jengkel dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Tapi di sini kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran, kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Kalau bisa kita katakan dalam posisi saat ini, yang terjadi adalah kamu juga masih bisa untuk merasakan adanya beberapa kebaikan-kebaikan yang terus terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi, kau bisa untuk memproteksi diri kamu dengan baik. Artinya apa? Kau betul-betul bisa untuk menjaga segala situasi yang ada dengan baik. Kamu pun juga sadar diri gitu loh. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara, sadar diri dengan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah yang lainnya. Tapi kamu memilih untuk menjaga diri supaya apa? Tidak ada masalah-masalah yang nantinya malah melebar kemana-mana. Dan di sini memang kamu juga tahu siapa-siapa saja orang yang memiliki niatan buruk tentang kamu, dan juga di beberapa waktu terakhir ini kamu juga tahu orang yang selalu saja berupaya untuk menjatuhkan kamu. Tapi ya bersyukur alhamdulillahnya adalah kamu tidak mudah dijatuhkan oleh siapapun. Kamu tidak mudah dijatuhkan oleh beberapa pihak, tidak mudah dijatuhkan oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini, kau bisa untuk lebih merasakan terkait dengan beberapa hal yang luar biasa di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Dalam kondisi yang terjadi, kau pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena kau bisa untuk lebih berpikir positif. Walaupun memang juga ada beberapa orang yang mungkin nggak suka dengan kamu, ada beberapa orang yang mungkin membenci kamu secara langsung ataupun tidak langsung, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan yang sempurna, mensyukuri dengan keadaan yang positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa hal yang luar biasa terkait dengan situasi yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian dalam kondisi finansial kamu juga terus bisa untuk lebih membaik. Artinya apa? Dalam situasi yang terjadi, dalam situasi saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa situasi yang luar biasa di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Artinya apa? Tidak perlu ada kecemasan, tidak perlu ada kekhawatiran yang terjadi berlebihan. Karena apa? Setidaknya kamu juga sudah mulai paham atas apa-apa saja yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga dengan kau bisa untuk lebih paham, dengan kau bisa untuk lebih mengerti, tentu juga nanti akan memberikan situasi-situasi yang sempurna di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran lah istilahnya dengan posisi saat ini. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini seharusnya kamu juga sudah mulai bisa untuk bersyukur. Karena apa? Dalam kondisi yang terjadi, kamu sudah bisa merasakan adanya beberapa hal baik dan juga sudah mulai merasakan
adanya beberapa situasi-situasi yang positif. Dan kemudian di posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga jangan terlalu khawatir dengan beberapa orang yang memang memiliki beberapa niatan buruk dengan kamu. Karena apa? Sekarang ini mereka juga sudah mulai mendapatkan karmanya, mereka sudah mulai mendapatkan balasannya. Orang-orang yang pernah berbuat jahat ke kamu, orang-orang yang pernah berbuat zolim kepada diri kamu, dari kartu ini menggambarkan perasaannya sedang berantakan, hidupnya sedang dipenuhi dengan masalah dan demi masalah, sehingga dia juga dalam kondisi yang memang sebenarnya merasakan adanya kebimbangan, merasakan adanya kebingungan untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang terjadi, sehingga bisa dikatakan dia pun juga dalam kondisi yang bimbang, dalam kondisi yang tidak bisa gitu loh, dalam artian menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang muncul. Karena dia juga dalam kondisi yang memang terus dihantui dengan perasaan-perasaan khawatir dan juga dihantui dengan beberapa masalah-masalah yang terus muncul, sehingga dalam kondisi yang terjadi mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dan kemudian mereka tidak bisa fokus pada masalah mereka, sehingga bisa dikatakan dia ini dalam kondisi masalahnya itu adalah mereka terpecah secara fokus gitu loh. Karena masalah yang satu belum terselesaikan, mereka sudah menghadapi masalah yang lainnya, sehingga masalah terus bertubi-tubi menghampiri mereka. Dan bahkan bisa dikatakan mereka pun juga dalam konteks yang bisa dikatakan merasa capek gitu loh. Dalam konteks yang bisa dikatakan mereka ini merasa lelah dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena mereka juga dalam kondisi yang sepertinya memang merasakan beberapa keadaan-keadaan yang nggak begitu bagus. Masalahnya di mana-mana, dan mereka juga sadar ada intensi-intensi dari keluarganya. Sehingga mereka pun juga jujur merasakan ada beberapa masalah dengan keluarganya sendiri. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang bimbang gitu loh, dalam kondisi yang nggak tahu harus ngapain gitu loh untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan mereka pun juga dalam kondisi yang sedang mumet, sedang kewalahan untuk menyelesaikan beberapa problematika-problematika yang sedang terjadi. Dan bahkan kalau bisa dikatakan saat ini mereka juga dalam kondisi yang memang juga sedang membutuhkan bantuan. Mereka punya situasi yang dimana mereka itu membutuhkan bantuan, tapi mereka juga dalam kondisi yang tidak bisa mendapatkan bantuan dalam waktu dekat ini. Karena mereka lebih memilih untuk menjaga gengsinya. Mereka ini sebenarnya terlalu gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain, sehingga bisa dikatakan dalam posisi yang terjadi dia sok kuat, sok hebat menyelesaikan sendirian, padahal sebenarnya dia juga dalam kondisi yang tidak mampu untuk menyelesaikan itu semua sendirian. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.